Selamat pagi seluruh jemaat Sudirman dimanapun berada. Sebelum kita masuk renungan doa pagi, mari kita berdoa. Bapa yang sungguh mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas kasih serta pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami semua. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, urapi kami agar firman-Mu boleh kami pahami dan kami jadikan penuntun dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Bacaan kita diambil dari Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 15 yang berbunyi demikian. Amsal-amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengendipkan mata menyebabkan kesusahan.
siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Demikian pembacaan leksionari kita pagi ini. Yang akan kita renungkan adalah Amsal pasal 10 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 10 ayat 4. Memiliki tangan yang rajin adalah perintah Tuhan bagi orang percaya, karena suatu keberhasilan membutuhkan kerja keras, menuntut ketekunan dan kesetiaan. Amsal hari ini mengajarkan kita bahwa tangan yang rajin menjadikan kaya, dan sebaliknya orang yang malas tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Orang yang rajin akan memiliki pribadi yang bertanggung jawab, bisa mengangkat harkat dan martabat dirinya, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, serta bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Dalam Amsal 19 ayat 15. Bekerja dan berdoa adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Kita tidak bisa menyewa orang untuk bekerja keras dan memberikan kesuksesannya untuk kita. Hidup harus terus diperjuangkan, terus berusaha dan terus meningkat, meski kita telah mendapatkan kesuksesan itu sendiri. Dan tentu saja yang utama mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam setiap usaha kita. Tujuan dari semuanya adalah kita menjadi berkat bagi sesama dan hasil kerja keras yang telah kita kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh mengasihi kami, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan di mana kami boleh belajar sebagian kecil dari firman-Mu. Meteraikan firman itu biar kami jadikan penuntun yang akan membimbing kami, menuntun kami bahwa sungguh orang yang rajin akan mengalami kesuksesan karena Tuhan memberkati orang yang rajin dan mengandalkan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Dr. Budi Suarma, Ibu Liana, Ibu Eli, Ibu Neni, Ibu Jani, Bapak Sugianto. Tuhan pulihkan secara total agar saudara-saudara kami boleh pulih secara sempurna dan boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan ini. Kami berdoa untuk Enda, untuk Feren, untuk Henry,
Roy, Calvin, Felix. Kami bersyukur atas umur yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi bagi saudara-saudara kami. Mohon kiranya Tuhan memberkati dalam hari-hari yang mereka akan jalani, agar mereka berhasil dalam setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, dan ajar saudara-saudara kami ini untuk tetap setia dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Sudirman. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada, agar supaya semakin hari semakin bertumbuh dalam iman dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan di dalam jemaat-Mu Tuhan, agar supaya boleh bersinergi di dalam membangun jemaat kami, sehingga gereja kami menjadi gereja yang selalu hidup berdampingan satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan